Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan tim guru ekonomi SMA Negeri 1 Cikijing. Kenalkan, nama saya Junanda. Dalam pertemuan kali ini akan dibahas tentang metode pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Perlu diingat bahwa dalam kurikulum terbaru atau kurikulum merdeka, bahwa seluruh materi akuntansi dalam pelajaran ekonomi dibahas dalam proses pembelajaran di kelas 12. Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang metode pencatatan akuntansi perusahaan dagang yang merupakan materi akuntansi untuk semester genap atau kelas 12 semester 2. Dalam metode pencatatan ini akan dibahas tentang adanya dua jenis jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Materi jurnal umum sudah dibahas dalam perusahaan jasa atau materi sebelumnya. Dalam materi perusahaan dagang yang berkaitan dengan jurnal khusus, dikenalah dengan ada beberapa jenis jurnal khusus. Yang umum dikenal ada 4. 1. Jurnal pembelian, 2. Jurnal penjualan, 3. Jurnal penerimaan kas, dan 4. Jurnal pengeluaran kas. Keempat jenis jurnal tersebut adalah untuk mencatat transaksi-transaksi khusus. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan atau dalam bahasan selanjutnya. Jika dalam 4 jenis jurnal khusus tersebut tidak bisa dicatat transaksi yang ada, maka dibutuhkanlah jurnal satu lagi, yaitu jurnal umum. Seterusnya, dalam proses pencatatan perusahaan dagang ini, setelah jurnal beres, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus, maka selanjutnya akan diposting ke buku besar. Kemudian sebelum jurnal tentu ada tahapan sebelumnya, yaitu ada transaksi, kemudian pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Ini berkaitan dengan proses mencatat transaksi yang sudah atau dilakukan oleh perusahaan dagang. Sekali lagi, pencatatan akuntansi perusahaan dagang itu berkaitan khususnya dengan pencatatan persediaan barang dagangan. Kenapa? Karena dalam perusahaan dagang harus ada barang dagangan yang diperjualbelikan. Kemudian berkaitan dengan pencatatan perusahaan dagang ini juga akan diperhitungkan nanti harga pokok penjualan. Di dalam pencatatan persediaan nanti dikenal ada 2 metode, yaitu metode persediaan perpetual dan metode persediaan sistem periodik. Selanjutnya, dalam proses penghitungan harga pokok penjualan atau HPP bisa digunakan berbagai jenis teknik atau metode pencatatan persediaan, yaitu berkaitan dengan 1 metode FIFO, first in first out, 2 metode LIFO, last in first out, dan yang ketiga adalah weight average atau rata-rata tertimbang. Kita lihat dalam proses metode pencatatan perusahaan dagang ini khusus berkaitan dengan dengan sistem persediaan atau disebut dengan metode pencatatan persediaan barang dagang. Yang pertama adalah sistem persediaan perpetual. Pada sistem ini, persediaan barang dagang ini diakui setiap pembelian dan penjualan barang dagangan langsung dicatat atau diperhitungkan ke dalam akun persediaan. Metode yang kedua adalah sistem periodik atau periodic inventory system.
Dalam sistem periodik ini, setiap terjadi perubahan, baik karena pembelian ataupun penjualan atau karena retur pembelian dan penjualan dan transaksi lainnya, maka persediaan barang dagangan jumlahnya tidak dicatat ke dalam akun persediaan, tetapi ke akun-akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Misalnya pembelian barang dagangan dicatat ke dalam pembelian. Kemudian kalau penjualan tidak dicatat ke dalam persediaan barang, tetapi langsung adalah ke persediaan barang. Sehingga catatan persediaan barang dagangan selama periode akuntansi berjalan tidak diperhatikan atau tidak diperhitungkan. Sehingga jumlah untuk dijual dan jumlah barang yang tersedia yang akan dijual juga ini tetap jumlahnya. Itu sistem pencatatan persediaan barang. Selanjutnya ini proses pencatatan dalam bentuk jurnalnya. Jadi kita belum ke jurnal khusus nih, masih di jurnal umum. Pada saat pembelian barang dagangan sistem perpetual, maka pencatatannya nanti akan dicatat seperti ini. Proses pembelian menurut perpetual adalah pembelian debit kalau tunai, kas kredit. Ini perlu diralat, maaf. Kalau tunai persediaan barang dagangan, debit, kreditnya kas. Selanjutnya, kalau dibelinya secara kredit, maka di kreditnya bukan kas tetapi utang dagang. Kemudian untuk proses penjualan secara tunai nanti kas di debit sebab kas diterima, penjualan di kredit. Kemudian harus dicatat harga pokok penjualannya di debit, nanti di kreditnya persediaan barang dagang. Kalau kredit, piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Kemudian jurnal yang kedua harga pokok penjualan, persediaan barang. Kalau berdasarkan metode atau sistem pendekatan periodik, maka pembelian barang dagangan kalau tunai pembelian debit, kredit, kas, sejumlah harga ya, barang yang dibeli tentunya. Kemudian di kreditnya, kalau pembeliannya secara kredit, pembelian debit, di kreditnya utang dagang. Sehingga tidak dicatat ke dalam persediaan. Jika ada penjualan barang dagangan tersebut, kalau tunai jelas langsung kas, di kreditnya penjualan. Kalau kredit, piutang, dagang, penjualan. Sehingga tidak ada perhitungan harga pokok barang yang dijual. Demikian pengantar untuk sistem pencatatan barang dagangan, baik pada saat dibeli maupun pada saat dijual, berdasarkan dua sistem pencatatan, yaitu perpetual dan periodik. Sekian dulu, nanti kita lanjut dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya, nak. Ya. Kita siapa mina ada kode nak. Pas ya, tinggal kantong edit. Ngan ya, ngan tuki kaya tah. Karena 5